Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Tubagus Uun pada pada saat ini tanggal 6 Juni tahun 2021 ya. Pada saat pembuatan video ini. Oke, kali ini kita akan mendokumentasikan sedikit tentang Jackson atau mapper. Tentang Jackson ya. Tentang Jackson yaitu di mana library Jackson ini adalah gunanya untuk mengubah dari objek JSON menjadi objeknya Java, atau string JSON menjadi objeknya Java, atau sebaliknya dari objeknya Java menjadi string JSON. Oke, langsung ya, kita pakai yang project sebelumnya, jadi biar cepat karena ini hanya sebatas simpel aja. Oke, kita mulai. Nah, ini pakai pakai project yang sebelumnya ya, yang saya pakai di sini. Nah, saya di sini hanya taruh satu package aja biar nggak bercampur. Om Jajal Jackson. Oke, ya. Di sini ya, karena ini hanya sebuah percobaan aja. Nah, di sini saya kasih kelasnya misalkan coba Jackson. Oke. Nah, di sini ada coba Jackson. Saya di sini tidak memakai implement interface atau tidak memakai komponen, tidak memakai anotasi, tidak. Yang dokumentasi ini hanya sebatas main aja, hanya coba-coba. Oke. Di Jackson ini sebenarnya sudah dalam satu bundle-nya satu bundle-nya Spring ya. Sudah ada di dalam POM-nya, di dalam dependensinya sudah termasuk. Jadi di sini saya coba misalkan kita mau dari biasa kita pakai hash map gitu kan. Nah, misal kita pakai hash map, akan kita rubah menjadi JSON string. Oke ya. Oke, pertama saya bikin dulu. Saya taruh map di sini string. Oke. String. Oke, ya. Kemudian saya kasih namanya map. Kemudian saya kasih hash map di sini biar enggak ini string. Oke ya. Nah, kemudian mapnya saya isi put. Oke, putnya misalkan key 1 sama dengan file 1. Oke, kemudian saya copy ya, key 2 sama dengan file 2. Oke ya. Nah, kemudian di sini saya memakai object mapper. Object mapper punyanya Jackson ya. Object mapper Jackson, saya kasih nama mapper. Nah, kemudian new objeknya. Nah, ini ada mappernya sudah. Nah, kemudian kita hanya tinggal ngerubah si objek ini menjadi string. Berarti di sini JSON, saya kasih JSON result. Oke, caranya cuma gini aja. Set. Nah, ini sebenarnya langsung write value as string. Write value as string itu langsung bisa. Cuma bisa nanti diperbagus lagi. Misal di sini yang mau kita write value as string ini, kita taruh map. Jadi objek yang ini kita tulis ke sini, kita jadi inputan ke sini. Oke. Dah. Kemudian saya sysout JSON resultnya. Ini dikarenakan ini pasti ada yang namanya ini merah karena dia butuh try catch. Nah, jadi saya surround pakai try catch. Oke, kemudian dari sini sysout-nya saya pindah ke atas. Nah, karena hanya supaya untuk ini aja ya. Supaya untuk kita output aja ya, ngeluarin output. Nah, kemudian kita coba. Kita pakai Java application aja. Nah, kita lihat. Nah, keluar kan? Di sini di konsol ini udah JSON string. Nah, kalau misalnya kita mau lebih bagus lagi, maksudnya lebih agak cakep keluarannya. Ini saya kasih di sini, saya tambahin lagi, saya sisipin writer with default pretty printer. Jadi biar dia kelihatannya cakep. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ini saya rapihin. Saya save, saya play.
Nah, jadi cakep kan? Oke ya, mudah ya, gampang. Nah, jadi ini pola tata cara serialisasi menggunakan objek mapper dari JSON. Oke, nah ini saya masukin dulu ke dalam fungsi ya untuk percobaan selanjutnya ya. Static void serial 1. Saya masukin dulu ininya. Maksudnya kita akan untuk percobaan selanjutnya. Nah, saya copy, saya cut. Kemudian kita baru lagi di sini. Oke. Oke. Ke yang selanjutnya, contoh selanjutnya. Oke, dokumen selanjutnya percobaan. Misal ini mah. Berarti itu kan tadi pakai hash map. Sekarang kita coba memakai objek. Oke. Nah, di sini kan kemarin sudah ada objek ya, namanya info objek. Nah, seperti ini ya. Nah, nama info objek ya. Nah, ini apa? Abaikan ini. Ini diabaikan ya. Anggap ini objek biasa. Oke, anggap ini objek biasa. Kita nggak main Spring, hanya bermain, hanya mencoba ininya aja, hanya mencoba library-nya si JSON aja ya. Jadi ini ada ini atau tidak ada ini juga nggak masalah, cuma supaya nggak bingung. Nah, ini saya hapus saja supaya nggak bingung. Sebenarnya ada atau tidak juga nggak ada masalah ya. Nah, cuma karena ini project yang sebelumnya, jadi makanya supaya tidak ini waktu ya, jadi saya pakai yang lama dan tidak bingung, saya hapus. Oke, saya hapus jadi seakan-akan kayak objek biasa ya, pojok biasa. Oke, sekarang kita uji cobanya dengan menserialisasi dengan menggunakan objek. Saya punya info objek di sini. Oke, saya kasih A, kemudian saya bikin objek baru langsung di sini, misalkan 89. Oke, misalkan tester JSON. Oke, dah, berarti saya punya objek baru ya. Nah, objek baru dari info objek ya. Dah. Kemudian ini lebih gampang juga, objek mapper ya. Ingat, taruh mapper sama dengan new object mapper. Oke. Kemudian tinggal dari sini gimana yo, mapper dot. Nah, kita keluarin stringnya ya, string JSON result. Oke, sama dengan mapper. Nah, ini saya ini biar ke tengah. Nah, mapper dot, mau kita cakep. Nah, kita cakepin dulu dot writer writer with default printer. Oke, write value string A. Tada. Dah, ini pasti akan error, makanya kita pasang di sini surround try catch. Oke, kemudian kita coba di sini kasih sysout-nya JSON result. Oke, kemudian kita coba play. Nah, oke ya, gampang ya, bisa ya. Nah, oke. Nah, sekarang kalau gitu saya copy lagi di sini. Nah, maksudnya saya bikin serial 2 ya, maksudnya untuk mendokumentasi, kita catat, kita biar nggak hilang. Nah, ini saya taruh di fungsi statik yang ada di sini. Oke, nah jadi suatu waktu kita bisa panggil. Oke ya, udah nih. Nah, ini yang tadi yang di atas ini adalah untuk menserialisasikan. Oke, nah sekarang kita balik nih dari string ke objek. Nah, kita deserialisasi. Oke, nah kita mulai ya. Nah, yang pertama kita ambil dulu outputnya. Ambil dulu outputnya yang bisa. Jadi saya panggil serial 1. Nah, serial 1 ya. Serial 1. Oke. Saya save, saya play. Oke.
keluaran ya, saya ambil outputnya ya. Nah kemudian saya kasih string di sini JSON text ya, JSON text. Oke. Nah oke ya. Nah saya copy paste di sini ya. Oke. Udah. Nah kemudian dari sini, nah berarti ini inputannya JSON text-nya. Sekarang saya bikin yang namanya type preference. Nah type preference ini, nah kita ceritanya mau dibalikin lagi menjadi hashmap ya. Hashmap string. Oke. Oke, sama dengan new type reference. Oke, nah cuma hanya ini aja. Kita bikin kelas yang namanya type reference untuk object mappernya. Kemudian saya bikin object mapper lagi. New object mapper. Nah kemudian baru kita dari sini kita read value-nya. Oke, jadi keluarnya nanti yang diminta adalah hashmap ya. Hashmap string. Saya kasih di sini objek sama dengan mapper dot read value. Nah di sini tinggal banyak ya pilihannya ya. Nah kita pakai yang type preference. Read value JSON tag yang ini menjadi kita parsing ke type ref. Oke. Dah. Dari sini kita sysout untuk mencoba benar nggak sih gitu. Nah ini pasti error. Kenapa error? Karena dia butuh try catch. Nah, oke ya. Dah. Nah, kita buang dulu. Nah, kemudian ini biar enak saya taruh di sysout di sini. Oke ya. Nah, kemudian baru kita coba tes. Play. Nah masuk ya, berhasil ya. Ini objek yang ada di sini ya, yang sysout dari sini ya, yang ini ya. Nah ini untuk deserialisasinya. Oke, gampang ya, mudah. Nah sekarang saya taruh lagi di sini supaya nggak hilang. Static void deserial 1. Oke, saya copy deserial 1 ke deserial 1 ya. Oke, sekarang kita tadi udah yang hashmap, sekarang kita coba yang pemakai objek. Nah sama aja, sama kayak sebelumnya. Oke ya. Nah saya panggil dulu yang serial 2 ini, kita ambil inputannya. Oke, saya play. Nah ini ya, saya copy ya. Oke, saya copy, kemudian saya jadikan input string JSON text. Oke, dah. Udah ya. Terus kemudian saya pakai yang sama ya, pakai type preference. Oke, type preference isinya itu akan kita rubah menjadi info object type ref. Oke, sama dengan new type preference. Oke, nah ini kita rapihin lagi. Kemudian baru habis itu kita bikin object mapper sama dengan new object mapper. Nah, kemudian dari mapper disuruh sama kita read value. Nah, read value dari teks, kita lihat dari teks ke type preference. Oke. Type ref. Oke. Udah.
Nah, kemudian kita dari sini, read value-nya nggak ada yang nangkap ya, kita tangkap dulu. Info objek A sama dengan, jadi nanti hasilnya ke sini. Nah, kemudian di sini saya kasih sys out-nya A. Nah, dikarenakan ini error, saya surround dengan try catch. Dah, ini saya buang-buang dulu biar cakep. Nah, biar rapi. Oke, yang ini saya Ctrl X, saya taruh di sini. Saya save, saya bikin dia agak rapi. Ctrl Shift F. Nah, supaya di formatnya cakep. Dah, saya save lagi, kemudian saya play. Kita play ya. Nah, jalan ya, gampang ya. Nah, di sini saya bikin lagi ya. Saya copy di sini buat apa namanya, serial 2. Maksudnya kita buat dokumentasi. Maksudnya kita buat catatannya di sini, jadi tinggal pilih nanti ada. Jadi kita cuma tinggal bisa review gitu, yang udah itu apa aja. Nah, kemudian di sini, nah sebenarnya tadi begini ya. Nah, bisa pakai type reference. Kalau misalkan objeknya mudah, oke. Kalau misalkan objeknya itu ibaratnya nggak susah gitu, maksudnya simple objeknya, ini sebenarnya tidak perlu pakai ini pun bisa. Nah, kita langsung pakai dari sini info object dot class. Oke, tinggal kita save. Nah, karena read value-nya di sini, ini dia bisa pakai nge-read dari object class. Oke, nah ini kita tinggal play, jalan. Ya, sama aja. Jadi, untuk serial dan deserialisasi JSON dengan menggunakan JSON, dengan objeknya objek mapper, ya kan? Nah, ini bisa pakai ini. Nah, untuk deserialisasinya bisa pakai ini, bisa pakai yang pola ini. Dan kalau misalnya untuk serialisasinya lebih mudah lagi, bisa pakai ini atau bisa pakai ini. Oke ya, contoh-contohnya udah banyak. Mudah-mudahan bisa dimengerti, masih gampang ya. Gitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.